Hai Rajuters, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Rosmiati. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan membuat tutorial tas dengan motif berpadu dengan kipas ya, seperti ini hasilnya ya. Ini kalian bisa lihat di sini sangat rapi dan tidak ada terlihat sambungan sama sekali teman-teman. Jadi ini bagian belakang dan untuk sisi bagian depan seperti ini. Dan untuk talinya di sini saya menggunakan tali dengan motif Romanian cord karena ini tasnya untuk tas handphone, jadi tali yang cocok itu yang kecil seperti ini juga. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin mengetahui tutorial cara membuat tas dengan motif yang seperti ini, kalian bisa simak video saya step by step sampai selesai ya. Selamat menonton dan selamat mencoba. Teman-teman, untuk alat dan bahannya di sini saya sudah menyediakan setengah gulung benang. Ini saya menggunakan benang polycherry Onitsuga. Dan di sini saya menggunakan warna coklat muda ya. Kemudian di sini ada hakpan. Ini saya menggunakan hakpan dari merek Ross, dan untuk ukurannya saya gunakan yang 3/0. Kemudian di sini ada korek api. Ini kegunaannya sebagai untuk merapikan sisa dari serat benang. Kemudian di sini ada gunting ya teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan buat simpul. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat rantai sebanyak 30 rantai. Nah, teman-teman, di sini untuk kelipatannya berkelipatan 5 ya. Jadi untuk motifnya ini kelipatan 5. Kita buat sebanyak 30 rantai. Nah, ini 30 rantai ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk di sini di lubang kedua dari hakpan. Kita buat 2 single crochet dalam satu lubang ya. Jadi di lubang kedua dari hakpan 1, 2. Kita buat 2 single crochet dalam satu lubang. Kemudian untuk lubang berikutnya kita buat 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi 1 SC. Kemudian lubang berikutnya lagi 1 SC. Nah, untuk lubang-lubang berikutnya kita isi satu lubang, masing-masing lubang 1 SC ya teman-teman. Dan kita kerjakan sampai pada bagian ujung rantai. Jadi nanti kita kerjakan sampai di ujung rantai. Di sini kita sisakan satu lubang rantai yang terakhir. Nah, ini masing-masing lubang, satu lubang kita isi 1 SC. Nah, teman-teman, untuk lubang yang bagian ujung ini
Di sini kita isi satu lubang 3 SC ya. Jadi di bagian ujung atau di sudut kita buat 3 SC dalam satu lubang. 2, 3. Kemudian kita putar. Nih, kita masuk pada lubang berikutnya. Jadi di sini ini tidak kita isi lagi, tapi kita lompat di sini di lubang berikutnya. Kita buat 1 SC. Dan ini cara pengerjaannya sama ya teman-teman, satu lubang 1 SC. Jadi hanya di bagian sudut saja kita isi 3 SC dalam satu lubang, dan untuk lubang-lubang berikutnya kita isi satu lubang 1 SC. Nah, setelah sampai pada bagian ujung di sini pada awalnya sudah kita buat 2 SC dalam satu lubang. Sekarang kita tambahkan lagi 1 SC. Jadi sama seperti di sudut bagian sini ada 3 SC dalam satu lubang, dan untuk di bagian sini ada 3 SC dalam satu lubang. Selanjutnya kita buat slip stitch di lubang SC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buat 2 rantai. Kemudian teman-teman, kita buat 1 double crochet masih pada lubang yang sama. Kita buat 1 double crochet. Kemudian kita pindah di lubang berikutnya di sini. Kita buat 1 double crochet. Lalu lubang berikutnya di sini lagi 1 double crochet. Kemudian lubang berikutnya 1 double crochet. Nah, untuk di putaran kedua ini kita akan buat 1 double crochet di setiap masing-masing lubang, dan kita kerjakan secara memutar ya teman-teman. 1 lubang 1 double crochet. Dan untuk pada bagian sudutnya itu tidak ada penambahan sama sekali ya teman-teman. Kita kerjakan seperti biasa, 1 lubang 1 double crochet. Dan ini kita kerjakan secara memutar sampai selesai. Nanti kita ketemunya lagi di 2 rantai yang pertama di sini. Setiap masing-masing lubang 1 lubang 1 double crochet ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita sampai pada bagian akhir di sini, kita akan buat slip stitch pada lubang double crochet yang pertama. Nah, untuk 2 rantainya ini tidak kita hitung, jadi kita langsung membuat slip stitch pada lubang double crochet yang pertama.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk bagian alas tasnya seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian badan tasnya ya. Di sini kita akan buat badan tasnya. Kita awali dengan membuat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk 3 rantai yang di bagian bawah kita anggap sebagai 1 double crochet, kemudian 2 rantai di atas. Lalu kita buat lagi 1 double crochet pada lubang yang sama di lubang rantainya. Kita buat 1 double crochet. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kemudian teman-teman kita skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Masuk pada lubang kelima di sini. Kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama di sini ya, di lubang double crochet yang pertama. Nah, seperti ini ya. Nih, jadi ini bentuknya motif V. Selanjutnya teman-teman, kita buat 1 rantai. Skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Masuk pada lubang kelima. Di sini kita buat 1 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama di sini ya teman-teman. Kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Ini akan kita kerjakan memutar. Nanti kita ketemunya di sini. Di motif yang pertama ya. Jadi nanti kita ketemunya di sini ya. Kita teruskan. 1 rantai. Kemudian skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Masuk pada lubang kelima, kita buat 1 double crochet, kemudian 2 rantai. Selanjutnya 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Nah, jadi dia akan berbentuk motif V seperti ini ya teman-teman. Kita teruskan. Rantai 1, kemudian skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Masuk pada lubang kelima. Buat 1 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Jadi untuk satu lubang itu ada 1 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 1 double crochet, kemudian 1 rantai, skip 4, masuk pada lubang kelima, kita buat 1 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Kemudian 1 rantai, skip 4 lubang, masuk pada lubang kelima, buat 1 double crochet, kemudian kita buat 2 rantai, lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Ulangi cara yang sama sampai selesai ya, memutar sampai selesai. Nah, setelah kita selesai memutar, di sini kita akan buat slip stitch. Jadi ini tinggal 1, 2, 3, 4 ya. Kita buat slip stitchnya di lubang rantai yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kita buat slip stitch.
jadi seperti ini. Ya, untuk round yang pertama atau baris pertama. Selanjutnya kita teruskan untuk baris yang kedua. Kita buat slip stitch lagi di tengah-tengah motifnya ini, di lubang tengah. Kita buat satu slip stitch. Nah, kemudian teman-teman, ini kita teruskan untuk baris yang kedua. Buat 3 rantai. Kemudian pada lubang yang sama, di lubang motifnya ini, tengah-tengah ini, kita buat 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita buat SC di sini. Jadi kita buat SC-nya di sini ya, teman-teman. Di antara dua motif kita buat di tengah-tengah sini. Kita buat satu SC. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita teruskan pindah pada lubang berikutnya di sini. Di lubang motif yang berikutnya, jadi di sini ya teman-teman. Ini kita isi dengan 5 double crochet dalam satu lubang di sini ya. Jadi ini tadi di bagian awal kita buat 3 rantai, dan untuk 3 rantai pertama itu kita hitung sebagai satu double crochet dan kita tambahkan 4 double crochet sehingga ini menjadi terhitung sebagai 5 double crochet dalam satu lubang. Kemudian kita buat SC di tengah-tengah sini. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya di sini. Kita buat lagi 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 double crochet, kita buat SC-nya di sini ya, di tengah-tengah sini teman-teman. Kita buat 1 SC. Selanjutnya kita masuk lagi di lubang motifnya ini. Kita buat lagi 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita buat SC di sini di lubang tengah ini ya teman-teman. Kita buat 1 SC. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk baris yang kedua. Nah, jadi teman-teman, caranya sama ya. Untuk satu lubang motifnya di tengah-tengah sini, kita isi dengan 5 double crochet. Kemudian di lubang bagian sini kita isi dengan 1 SC, dan untuk lubang bagian sini kita isi lagi 5 double crochet dalam satu lubang. Kemudian di sini kita buat 1 SC. Caranya kita ulangi secara memutar sampai selesai ya. Nanti kita ketemunya di motif yang pertama di sini. Kita buat 5 double crochet.
Kemudian kita buat 1 SC pada lubang sebelahnya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teruskan sampai selesai. Nah, teman-teman, setelah selesai di sini kita buat SC-nya. Selanjutnya kita akan buat slip stitch. Kita buat slip stitch-nya di lubang rantai yang ketiga ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kita buat slip stitch-nya di lubang rantai yang ketiga. Nah, seperti ini. Untuk hasil dari baris yang kedua sudah selesai ya. Selanjutnya kita teruskan untuk baris yang ketiga. Nah teman-teman, untuk baris yang ketiga ini sama seperti di baris yang pertama, kita akan buat motif V lagi. Di sini setelah kita slip stitch, kita akan buat slip stitch lagi. Kita buat slip stitch lagi. Nah, kemudian ini kita buat slip stitch-nya sekali lagi ya. Jadi kita akan buat slip stitch sebanyak 3 kali. Di sini sampai pada lubang di tengah-tengah double crochet-nya. Kita buat slip stitch. Nah, ini udah 3 kali slip stitch ya. Jadi ini kita udah ada di tengah-tengah di double crochet yang ketiga ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Kemudian di sini kita akan buat baris yang ketiga. Kita awali dengan membuat 5 rantai. 3, 4, 5. Kemudian teman-teman masih pada lubang yang sama, kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita akan buat sama seperti pada baris pertama. Kita buat 1 rantai. Kemudian teman-teman kita pindah di sini. Jadi kita buatnya di sini ya, di tengah-tengah di double crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi ini kita skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita masuk di tengah-tengah di double crochet yang ketiga. Kita buat 1 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu masih pada lubang yang sama, kita buat lagi 1 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 1 rantai. Masuk lagi pada tengah-tengah di sini di double crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Kita buat 1 double crochet. Lalu kemudian 2 rantai. Selanjutnya buat lagi 1 double crochet masih pada lubang yang sama. Jadi di lubang tengah-tengah double crochet tengah ini kita buat 1 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Kita teruskan. Kita masuk di lubang tengah-tengah di double crochet yang tengah, double crochet ketiga. Di sini ya, kita buat 1 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Kemudian 1 rantai. Berikutnya masuk pada lubang double crochet yang ketiga di tengah-tengah. Kita buat 1 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 1 double crochet lagi masih pada lubang yang sama.
Jadi untuk caranya seperti itu ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini kita kerjakannya di bagian tengah-tengah di double crochet yang ketiga. Jadi di setiap tengah-tengah double crochet yang ketiga di sini, di tengah-tengah ini kita buat satu double crochet. Jadi di sini ya, di tengah-tengah kita buat satu double crochet, kemudian 2 rantai. Lalu satu double crochet lagi masih pada lubang yang sama. Oke, kita teruskan satu rantai, kemudian satu double crochet di tengah-tengah, lalu 2 rantai, masih pada lubang yang sama, kita buat lagi satu double crochet, kemudian satu rantai. Nah, ulangi caranya sampai selesai ya teman-teman. Nanti kita ketemunya di sini di motif V yang pertama. Nah, teman-teman, setelah selesai kita buat slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Di sini kita hitung 1 2 3, kita buat slip stitch. Kemudian kita buat slip stitch lagi di sini di tengah-tengah lubang, sekali lagi kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya untuk baris yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan teruskan lagi untuk baris yang keempat ya teman-teman. Dan untuk baris yang keempat itu sama seperti pada baris yang kedua, kita akan membuat motif kipas di setiap sela-sela di tengah-tengah di lubang tengah ini. Kita akan buat motif kipasnya di sini di tengah-tengah di lubang motif V-nya. Kita teruskan untuk baris yang keempat. Kita buat 3 rantai. Kemudian masih di lubang sama, di lubang sini kita buat sebanyak 4 double crochet. Jadi sebenarnya di sini ada 5 double crochet, tetapi untuk 3 rantai pertama ini kita anggap sebagai satu double crochet, maka tinggal kita tambahkan lagi 4 double crochet dalam satu lubang yang sama. 2 3 4. Kemudian kita buat slip stitch di sini ya. Di lubang tengah kita buat slip stitch. Lalu kemudian seperti ini ya. Kita masuk lagi di tengah-tengah di motif V-nya ini. Kita buat 5 double crochet dalam satu lubang. 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat SC di tengah-tengah ini. Kita buat satu SC. Selanjutnya kita masuk lagi pada motif V-nya ini. Di sini di lubang tengahnya ini kita buat lagi 5 double crochet dalam satu lubang. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita masuk di lubang berikutnya di sini. Kita buat satu SC. Nah, teman-teman, jadi caranya seperti itu ya. Dikerjakan sampai selesai. Nanti kita ketemunya di motif kipas yang pertama di sini. Jadi untuk setiap masing-masing lubang V ini kita isi dengan 5 double crochet, kemudian 1 SC di lubang yang di sini.
Di sini ya, di lubang ini kita buat 1 SC. Kemudian masuk di motif lubang motifnya kita buat 5 double crochet. Selanjutnya di sini di lubang tengahnya kita buat 1 SC. Kerjakan secara memutar sampai selesai. Nah, teman-teman, setelah selesai, selanjutnya kita buat slip stitch. Kita buat slip stitchnya di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3, kita buat slip stitch. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil dari kerjaan kita. Jadi motifnya itu seperti ini. Dan ini akan kalian kerjakan secara berulang sampai nanti kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan. Caranya tetap sama. Untuk baris berikutnya kita ulangi round yang pertama dan round yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk baris-baris berikutnya itu kita ulang-ulangi baris yang pertama dan baris yang kedua. Di sini selanjutnya setelah baris keempat kita akan teruskan untuk baris yang kelima, dan untuk baris kelima itu kita akan membuat motif V seperti yang ada di bawah ini ya. Jadi teman-teman, untuk baris ganjil kita buat motif V, dan untuk baris yang genap kita buat motif kipasnya yang seperti ini. Untuk baris yang pertama dan baris kedua kalian kerjakan secara berulang sampai mendapatkan ukuran ketinggian yang kalian inginkan ya. Nanti kita ketemu lagi setelah saya menyelesaikan ketinggian yang akan saya kerjakan. Nah, teman-teman, untuk ketinggiannya ini sudah saya selesaikan. Segini aja tinggi yang saya buat. Untuk ukurannya di sini ukurannya itu setinggi, jadi ukurannya 17 cm ya teman-teman ini. Dan untuk lebarnya itu hampir 11 cm ya. Di sini kalian bisa lihat untuk lebarnya, dan untuk ketinggiannya saya buat setinggi 17 cm. Nah, selanjutnya kita akan buat pada bagian atasnya kita tutup dengan membuat tusuk SC ya teman-teman. Di sini setelah kita selesai kita buat slip stitch. Di lubang rantai yang ketiga kita buat slip stitch. Nah, kemudian teman-teman, ini kita akan buat baris berikutnya dengan membuat tusuk SC, tapi sebelumnya di sini kita akan beri penanda di bagian tengah karena kita akan membuat pengait pada kancingnya ya. Jadi kita tentukan dulu untuk bagian tengah-tengahnya dari tas ini. Jadi kira-kira nanti kancingnya akan saya pasang di tengah-tengah sini ya. Jadi di sini di tengah-tengah sini akan saya pasang kancingnya. Jadi di tengah-tengah 1 2 3, di sini di tengah-tengahnya ini 1 2 3. Jadi saya buat di tengah-tengah sini. Jadi kita balik ke belakang. Kita hitung 1 2 3. Jadi kita buat penandanya di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita akan buat tusuk SC. Sini ya, kita buat tusuk SC. Masuk pada double crochet pertama, kita buat 1 SC. Kemudian, maaf ini setelah kita buat slip stitch, kita buat 1 rantai. Kemudian kita masuk pada lubang SC-nya, double crochet-nya, kita buat 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi 1 SC. Kemudian lubang berikutnya lagi 1 SC. Nah, ini untuk baris bagian sini di setiap masing-masing lubang kita isi 1 lubang 1 SC ya teman-teman.
Nah, untuk bagian penandanya ini kita buat slip stitch ya. Kita lepas dulu penandanya. Kemudian kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat rantai sebanyak 20 rantai. 1, 2, 3. Nah, setelah 20 rantai, ini kita akan coba pada bagian depan. Jadi, nanti seperti ini ya. Nah, ini udah pas ya. Ini udah pas. Selanjutnya, kita akan tutup lagi dengan membuat slip stitch pada lubang yang sama. Di lubang ini ya, teman-teman. Jadi, kita buat slip stitch-nya di sini lagi. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya untuk pengait pada bagian kancingnya. Selanjutnya, teman-teman, kita pindah untuk lubang berikutnya. Di sini kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 1 SC. Kemudian lubang berikutnya 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi 1 SC. Nah, setiap masing-masing lubang kita isi 1 lubang 1 SC, dan ini akan kita kerjakan secara memutar sampai nanti kita ketemunya di sini di SC yang pertama di sini ya, teman-teman. Kita beri penanda untuk SC yang pertama. Nanti kita ketemu lagi di bagian sini. Kita teruskan masing-masing lubang 1 lubang 1 SC. Nah, setelah selesai teman-teman, kita akan buat slip stitch di lubang SC yang pertama, dan untuk penandanya kita lepas. Kemudian kita buat slip stitch di lubang SC yang pertama. Nah, jadi seperti ini ya untuk hasil dari tas rajut kita. Selanjutnya, ini untuk benangnya tinggal kita gunting. Kemudian akan kita rapikan pada bagian dalam ya, teman-teman. Ini kita rapikan di bagian dalam. Nah, selanjutnya ini akan saya rapikan dengan cara dijahit ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan. Oke, teman-teman, setelah dirapikan, ini kita akan pasang kancingnya ya. Jadi kita pasang kancingnya di tengah-tengah sini. Iya, jadi untuk kancingnya kita pasang pada bagian tengah di sini.
Seperti ini kita jahit dulu. Di sini saya sudah menyediakan jarum besar dan juga benang rajutnya. Kita jahit dulu ya. Kita jahit. Nah, kemudian kita rapikan pada bagian dalam lagi ya teman-teman. Setelah dijahit, kita akan rapikan. Kita rapikan dulu ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan. Ini nanti tinggal kita kaitkan seperti ini pada bagian kancingnya. Jadi, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, untuk talinya, di sini saya sudah membuat tali. Ini saya buat tali dengan motif Romanian cord. Nanti kalian bisa lihat untuk video tutorialnya. Kalian bisa lihat pada bagian deskripsi. Saya taruh linknya di bagian deskripsi dan kalian bisa lihat pada bagian atas juga. Di sini saya buat sepanjang 55 cm dan ini tinggal saya aplikasikan pada bagian tasnya saja. Ini akan saya jahit di bagian tasnya, di badan tasnya ya. Kita masukkan dulu benangnya ke dalam jarum. Nah, seperti ini. Kemudian kita jahit, kita taruh di bagian dalam sini ya. Jadi ini udah ada sisi bagian kiri dan sisi bagian kanan. Kita akan jahit di kedua sisi ini ya teman-teman. Kita lepas dulu kancingnya, pengaitnya, lalu kita pasangkan talinya di bagian tengah. Kemudian ini tinggal kita jahit saja. Nah, teman-teman, ini untuk tali di sisi bagian kiri sudah saya jahit. Selanjutnya saya akan jahit tali pada sisi bagian kanan ya. Di sini saya jahit dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk talinya di bagian kanan ini sudah saya jahit juga. Dan untuk hasil dari rajutan kita kali ini seperti ini ya. Sangat sederhana bukan teman-teman? Untuk talinya ini sudah saya jahit dan untuk tasnya seperti ini. Dan ini untuk pengait kancingnya tinggal kita pasang pada bagian kancing. Seperti ini dan selesai. Nah, teman-teman, untuk kalian yang sudah menonton video tutorial ini, terima kasih ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di
like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya ya.